Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran informatika kelas 7 sekolah menengah pertama halaman 156 kurikulum Merdeka Belajar. Halaman 156 ini termasuk ke dalam bab yang ke-6 yaitu analisis data. Dan yang akan kita bahas adalah pada bagian ayo lakukan, di mana di situ ada aktivitas individu. Aktivitasnya adalah aktivitas AD K701, mari memahami perkakas. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya. Silakan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 156 aktivitas individu. Aktivitas ADK 701, mari memahami perkakas. Cocokkan pertanyaan dan jawaban berikut. Pilihan jawaban dapat digunakan lebih dari satu kali. Pilihan jawabannya adalah Absolute Cell Reference, Fill Color, Format Accounting, Format Border, Format Date, Format Currency, Format Font, Format Number, Format Text, Free Space, Mix Cell Reference. Jadi nanti di situ ada pertanyaan, nanti kemudian cocokkan pertanyaan itu dengan jawabannya. Nanti jawabannya bisa muncul lebih dari satu kali. Jadi sebagai contoh misalnya format border itu bisa lebih dari satu kali dan itu sesuai nanti dengan pertanyaannya. Kita bahas satu persatu dari nomor 1 sampai dengan nomor 13. Nomor 1. Fitur ini dapat memberi warna latar pada sel. Maka jawabannya adalah fill color. Jadi melalui fitur ini kita dapat mengatur warna sel. Nah, sebagai contoh kan ini warnanya adalah putih, ada warna biru. Nah, ini yang diaturnya warna ini adalah pada bagian fill color. Nah, ini sel ini adalah karena kita menggunakan aplikasinya atau programnya itu nanti itu adalah analisis data, misalnya untuk Microsoft Excel gitu kan. Selanjutnya soal yang kedua. Dengan fitur ini, apabila menyalin suatu formula, hasilnya akan tetap sama. Jadi satu formula atau suatu rumus, nanti kita copy, kemudian kita salin di tempat di sel yang berbeda, nanti hasilnya akan sama dengan sel di mana kita mengcopy. Hasilnya akan sama. Maka jawabannya adalah absolute cell reference. Jadi tetap, nanti itu nilainya tetap. Nah, absolute reference ini ditunjukkan dengan adanya tanda string. Nah, ini disebutnya tanda string di depan nilai baris dan kolom. Misal string F, string 12. Berarti pada bagian F ini nilainya adalah tetap, dan pada bagian 12 ini nilainya juga adalah tetap. Selanjutnya soal yang ketiga. Nah, perhatikan. Bila dalam satu sel ada formula seperti ini, string C string 9. Ini merupakan contoh dari, nah ini contoh dari jawabannya adalah tadi berhubungan dengan jawaban yang kedua, yaitu absolute cell reference. Jadi untuk nomor 2 sama nomor 3 itu jawabannya akan sama. Absolute reference ditunjukkan dengan adanya tanda string di depan nilai baris dan kolom. Nah, ini misalnya string F dan string 12. Makanya nanti untuk string C dan string 9 ini nilainya akan sama. Meskipun nanti kita di copy ke tempat yang ke sel yang berbeda, maka nilai ini nilainya akan tetap sama. Selanjutnya soal yang keempat. Dengan fitur ini kita bisa membuat data pada baris pertama akan tetap,
walaupun halaman sudah di scroll ke bawah? Maka jawabannya adalah pre-span. Nah, pre-span ini adalah untuk mengunci baris dan kolom tertentu. Nah, jadi ketika kita akan mengunci sebuah kolom atau baris tertentu, maka kita bisa menggunakan pre-span. Nah, nanti meskipun di scroll ke bawah, itu nilainya akan tetap. Selanjutnya soal nomor 5. Dengan fitur ini, angka 0 di bagian depan akan tetap ditampilkan. Nah, maka kita menggunakan fitur yang namanya format text. Jadi format text itu akan menampilkan angka 0 meskipun dia akan berada di bagian depan. Selanjutnya soal nomor 6. Dengan fitur ini kita bisa membuat data pada baris dan kolom tertentu akan tetap walaupun halaman sudah di scroll ke bawah. Nah, ini maka jawabannya adalah pre-span. Jadi pre-span ini akan mengunci baris dan kolom tertentu. Soal nomor 7. Dengan fitur ini kita bisa mengambil nilai bilangan dari sebuah tanggal. Nah, ini. Jadi kita akan mengambil nilai sebuah bilangan dari sebuah tanggal, maka kita menggunakan fitur format number. Jadi untuk mengatur tampilan angka. Jadi kita mengambil nilai, misal tanggal, kemudian kita copy, kita ambil. Nah, nanti akan menjadi sebuah nilai bilangan, itu maka kita menggunakan format number. Selanjutnya nomor 8. Dengan fitur ini kita bisa mengatur pemisahan ribuan untuk suatu bilangan. Maka jawabannya adalah format number. Jadi format number itu untuk mengatur tampilan angka. Misalnya 1000. Nah, maka 1000 itu jadi 1.000. Nah, itu yang bisa yang untuk mengatur supaya bisa tampil seperti itu adalah format dari number. Selanjutnya nomor 9. Dengan fitur ini kita dapat mengatur tampilan tulisan dengan efek coret. Nah, jadi nanti itu tulisan itu bisa dicoret, bisa juga nanti di garis bawah, atau si tulisannya di hurufnya diganti jenis hurufnya ataupun warna dari hurufnya. Nah, ini bisa menggunakan format font. Jadi untuk mengatur tampilan teks yang ada. Contoh misalnya nih. Nah, ini untuk warna merah ini sama warna biru ini diatur di format font. Begitu juga dengan efek coret, misalnya ada coret di tengah-tengah seperti ini ataupun ada garis bawah. Kita menggunakan format font. Itu nanti digunakan di program Microsoft pengolah data. Contohnya Microsoft Excel. Selanjutnya nomor 10. Dengan fitur ini kita dapat menampilkan nilai uang dengan mata uang tertentu. Misalnya kita bisa menampilkan dalam bentuk rupiah, dalam bentuk dolar, dalam bentuk dolar Singapura ataupun dalam bentuk mata uang yang lain. Nah, maka kita dapat menggunakan namanya format currency. Jadi format currency itu untuk mengatur tampilan khusus untuk keuangan. Jadi khusus untuk keuangan. Salah satunya adalah nilai mata uang. Selanjutnya soal nomor 11. Dengan fitur ini kita dapat mengatur pilihan garis pinggir suatu sel. Nah, contohnya nih, misalkan ini sebuah sel nih. Yang namanya garis pinggir itu adalah yang berwarna hitam ini. Nah, ini namanya garis pinggir. Maka kita dapat menggunakan yang namanya format border. Jadi format border itu untuk mengatur border, bentuk style garis, warna dan posisi garisnya. Jadi untuk format border itu bisa untuk mengatur misalnya tebal tipisnya border atau garis pinggir, bisa juga untuk warnanya, bisa mau warna biru, warna merah, atau bisa juga posisi dari garisnya. Jadi kita rubah-rubah ke lebih besar ataupun lebih kecil. Itu menggunakan yang namanya format border. Selanjutnya yang ke-12, dengan fitur ini kita dapat mengubah pilihan tampilan tulisan. Nah, untuk tulisan itu hubungannya dengan format font.
Jadi untuk mengatur tampilan teks yang ada, misalnya untuk jenis hurufnya, tampilan jenis hurufnya bisa misalnya menggunakan Arial, bisa menggunakan Myriad, ataupun misalnya bisa menggunakan Calibri. Nah, itu menggunakan format font. Begitu juga ukurannya, ukuran dari tulisan itu misalnya 12, 14, 16 dan selanjutnya itu menggunakan format font. Selanjutnya nomor 13. Lihat, L string 48 merupakan contoh dari. Nah, kalau ini adalah mix cell reference.